Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari memasuki gereja ini, saya pikir ada yang berubah. Betul ya, Bapak Ibu bisa merasakan apa yang berubah di dalam gereja ini. Tentu saja apa yang dilihat di depan Bapak Ibu, altar yang kosong, tidak ada apa-apanya, tidak dihiasi oleh apa-apa. Karena hari ini kita mengenangkan salib suci, Jumat Agung, di mana Tuhan kita wafat. Kita baru saja mendengarkan Injil yang cukup panjang dan juga cukup mengerikan. Injil yang kita baru dengarkan saja menggambarkan bagaimana penderitaan yang Yesus harus lalui, yang Yesus harus terima untuk mengikuti kehendak Bapa dan juga sekaligus mau menyelamatkan kita. Peristiwa hari ini, peristiwa penyaliban ini membeberkan semua satu hal, yaitu akibat dari dosa kita. Akibat dosa yang kita lakukan, maka Tuhan memberikan dirinya, hanya satu-satunya cara, memberikan diri di salib. Mungkin bisa berbagai cara, tetapi Yesus lebih memilih salib ini, supaya Dia mau mengatakan kepada kita semua bahwa cinta kasih-Nya sungguh sampai habis Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu hari ini apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak hanya menangisi penderitaan Yesus ini, bukan hanya itu. Bukan hanya memandang, oh, Yesus begitu menderita bagi saya kasihan terhadap dirinya. Bukan hanya menangisi penderitaan Yesus, tetapi yang lebih penting lagi, Tuhan mengajak kita untuk menangisi diri kita sendiri, menangisi segala dosa-dosa kita. Karena dengan demikianlah kita dapat mengurangi beban Kristus, mengurangi penderitaan Kristus. Setiap kali kita berbuat dosa, maka setiap kali juga penderitaan ini diterima oleh Yesus. Oleh karena itu kita mau sungguh-sungguh menangisi diri kita dan sekaligus juga melihat bahwa cinta Allah bagi diri kita, cinta Yesus di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Oleh karena itu hendaklah Jumat Agung ini menjadi waktu, saya rasa, untuk berbalik, menangisi dosa kita dan melihat cinta Tuhan, serta meninggalkan dosa-dosa kita. Apakah permenungan bagi kita semua, apakah kita sudah sungguh-sungguh menangisi dosa kita? Menangisi dosa kita itu dengan kata lain sudah sampai muak melihat dosa kita. Karena dengan muak maka kita tidak melakukan dosa lagi. Ya. Kelemahan kita, apa sih kelemahan kita? Gitu. Oleh karena itu, mari kita mengambil bagian ini, menyangkal diri kita, menghidupi panggilan kita dengan setia. Menyangkal dalam arti menyangkal apa? Menyangkal kelekatan-kelekatan yang membawa kita pada maut, pada dosa. Dan kita juga mau sedikit demi sedikit mengikuti kehendak Tuhan sendiri. Apakah mudah meninggalkan kelekatan-kelekatan kita? Tentu saja tidak mudah. Oleh karena itu dikatakan itu adalah salib dari diri kita. Ketika kita katakan dalam pengakuan, saya bosan Romo dengan dosa ini.
Setiap kali saya mengaku, saya jatuh lagi dengan dosa yang sama. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat bagaimana usaha kita untuk berjuang. Berbeda dengan kalau kita mengaku dosa, setelah itu ya kita sudahlah, biarin aja, minggu depan ngaku dosa lagi. Bukan, Tuhan gak lihat itu. Tuhan mau kita berjuang demi kelekatan ini supaya kita tinggalkan. Berjuang demi dosa-dosa kita. Oleh karena itu dikatakan dalam diri kita, saya memanggul salib saya sendiri. Salib kita masing-masing berbeda. Penderitaan yang kita harus lalui adalah berbeda. Tapi dengan tujuan yang sama, yaitu menderita bagi orang lain, menderita bagi Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak kita semua mengambil saat ini sebagai saat yang penuh syukur. Kenapa bersyukur? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita mau mati demi dosa-dosa kita. Dan salib inilah yang mengundang kita untuk menuju pada kekudusan. Dan kita mau mengambil hari ini, Jumat Agung ini, sebagai waktu keheningan bagi diri kita masing-masing. Kita masuk dalam diri kita masing-masing, mau mengatakan apa yang harus saya ambil, satu langkah kecil, konkret yang dapat saya lakukan, yang meringankan penderitaan Kristus ini. Apa? Dan inilah yang dikatakan cinta. Cinta itu menyelamatkan. Cinta itu memberikan kehidupan. Salib yang sering kali kita lihat di dalam diri Kristus sendiri, itu bukanlah salib yang biasa, tapi itu salib kehidupan bagi kita semua. Salib yang memberikan kita dampak luar biasa untuk merubah diri kita menuju pada Allah sendiri, menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu marilah dengan berani, sama seperti Santo Paulus katakan pada jemaat di Ibrani, mari kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya.